Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Drawing Piala Dunia 2026 menghadirkan kejutan. Salah satunya grup I yang akan mempertemukan Mbappe dengan Haaland. Diprediksi duel ini menjadi yang paling ikonik di turnamen tersebut. Informasi lainnya pemirsa, sejumlah pesepak bola Palestina, klub lokal dan organisasi advokasi internasional dilaporkan tengah menyiapkan pengaduan resmi ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC terhadap Presiden FIFA dan UEFA. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Marcelino Ferdinand dipastikan absen membela timnas Indonesia U22 pada SEA Games 2025 di Thailand. Kabar ini turut mendapat sorotan dari media Vietnam Soha yang menilai absennya sang gelandang menjadi pukulan besar bagi skuad Garuda Muda. Marcelino sebelumnya diproyeksikan tampil di ajang tersebut, namun cedera yang dialaminya membuat ia tak dapat memperkuat tim asuhan Indra Safri. Media Vietnam itu bahkan menyebut Indonesia kehilangan bintang nomor 1 setelah Marcelino dipastikan tidak ikut serta. Diketahui nama Marcelino sendiri memang sudah lama menjadi perhatian media Vietnam. Kehadirannya di SEA Games 2025 dinilai sebagai salah satu kunci kekuatan timnas Indonesia U22, mengingat kualitasnya dianggap lebih menonjol dibandingkan pemain seusianya. Dengan absennya Marcelino, Garuda Muda kini hanya mengandalkan 3 pemain abroad, yakni Mauro Zilstra, Ivar Jenner, dan Dion Max. Ketiganya diharapkan mampu menjadi motor kekuatan untuk membantu Indonesia mempertahankan medali emas SEA Games. Timnas Futsal Indonesia terus memperkuat persiapan mereka jelang SEA Games 2025 di Thailand.
Di bawah komando pelatih Hector Souto, skuad Merah Putih menunjukkan keseriusan penuh. Untuk merebut medali emas, target yang sejak awal difokuskan sang juru taktik asal Spanyol. Hector menegaskan bahwa ia terus memperdalam analisis permainan, serta membagikan ilmu dan pengalaman kepada para pemain. Ia menilai timnya semakin matang setelah menjalani sejumlah pertandingan resmi sebelum menuju Thailand. Menurutnya, kualitas para pemain futsal Garuda memiliki potensi besar. Untuk bersaing dengan dua kekuatan terbesar futsal Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam. Ketika berbicara soal target, sang pelatih mengakui bahwa meraih medali perak sudah menjadi pencapaian yang baik. Namun, ambisi utama tetap satu, membawa pulang medali emas pertama Indonesia di cabang futsal. Futsal sendiri telah dipertandingkan 5 kali di SEA Games, dengan Thailand selalu keluar sebagai peraih medali emas. Dominasi inilah yang berusaha dipatahkan Garuda. Ajang tahun 2025 juga menjadi debut Souto di pentas SEA Games setelah cabang futsal absen pada SEA Games 2023. Terakhir kali Indonesia tampil yakni pada SEA Games 2021. Timnas futsal yang dilatih Muhammad Ansem Jadeh meraih perak usai kalah dari Thailand di final. Di bawah arahan Souto, penampilan timnas futsal Indonesia menunjukkan tren positif. Salah satu capaian penting adalah kemenangan 3-1 atas Australia yang semakin mengangkat kepercayaan diri tim. Puncak pencapaian sang pelatih sejauh ini adalah keberhasilan menjuarai Piala AFF Futsal 2024. Usai menaklukkan Vietnam 2-1 dan mengakhiri penantian 14 tahun tanpa gelar. Sang pelatih berusia 44 tahun menegaskan pentingnya menanamkan mental juara dalam setiap pemain. Ia menyadari ketatnya persaingan, namun memastikan bahwa timnas futsal Indonesia akan memaksimalkan persiapan demi meraih prestasi terbaik di SEA Games 2025. Pelatih timnas Malaysia Peter Klamoski menegaskan bahwa menjaga catatan tak terkalahkan sepanjang 2025 bukanlah tugas yang ringan. Ia menyebut performa tim di tahun ini menjadi tolak ukur penting untuk menatap kalender kompetisi berikutnya. Harimau Malaya memang menutup tahun dengan rapor yang mengkilap.
Sejak Klamoski mengambil alih kursi pelatih, Malaysia mencatat 7 kemenangan, 1 hasil imbang, 18 gol tercipta dan hanya 3 kali kebobolan. Menurut pelatih asal Australia itu, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemain, staf, dan federasi. Juru taktik berusia 48 tahun itu menilai mempertahankan stabilitas di level internasional selalu menantang. Perbedaan kualitas lawan, padatnya jadwal hingga rotasi pemain menjadi faktor yang membuat konsisten sulit dijaga. Karena itu, ia menyebut rekor tak terkalahkan dalam 8 pertandingan di tahun 2025 sebagai pencapaian besar, terlebih jika melihat situasi tim yang sedang diguncang skandal naturalisasi. Di tengah momentum positif itu, Malaysia masih dibayangi sanksi FIFA terkait 7 pemain naturalisasi ilegal. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM telah mengajukan banding ke CAS setelah permohonan mereka ditolak FIFA. Jika CAS kembali menolak, Malaysia terancam mengalami pengurangan poin di kualifikasi Piala Asia 2027. Meski demikian, Klamoski menegaskan bahwa fokus tim tidak terpengaruh. Ia menilai para pemain tetap bekerja profesional meski federasi tengah dibelit skandal. Sepanjang 2025, Malaysia memainkan 8 laga, terdiri dari 3 partai uji coba menghadapi Cape Verde, Singapura, dan Palestina, serta 5 pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Nepal, Laos, dan Vietnam. Dari 8 pertandingan itu, Malaysia mengumpulkan 7 kemenangan dan 1 imbang sekaligus mempertahankan status belum terkalahkan. Sejumlah pesepak bola Palestina, klub-klub lokal, serta sejumlah kelompok advokasi internasional dilaporkan tengah menyiapkan pengaduan ke Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC. Mereka mengadukan Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden UEFA Alexander Ceferin yang diduga turut memfasilitasi dugaan kejahatan perang Israel. Hal ini dinilai karena FIFA dan UEFA tetap mengizinkan klub-klub Israel yang berbasis di pemukiman ilegal tepi barat mengikuti kompetisi resmi.
Keputusan ini disebut diambil meskipun berbagai peringatan dari pakar PBB dan organisasi HAM menegaskan bahwa pemukiman tersebut melanggar hukum internasional dan konvensi Jenewa. Laporan PBB menyebutkan bahwa proyek pemukiman Israel mengalami perluasan masif dalam 1 dekade terakhir, dengan lebih dari 12.000 unit baru dibangun pada 2023 saja. Pada saat yang sama, otoritas Israel dilaporkan meningkatkan pembongkaran rumah dan pemindahan paksa warga Palestina terutama di area C. Pemantau HAM PBB juga menuduh pasukan Israel menggunakan amunisi hidup secara berlebihan dan mematikan terhadap individu yang dinilai tidak menimbulkan ancaman langsung, serta adanya pola penahanan sewenang-wenang dan perlakuan buruk termasuk terhadap anak-anak. Situasi tersebut semakin diperburuk oleh serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Data otoritas setempat menunjukkan bahwa sedikitnya 70.100 warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak, meskipun gencatan senjata diumumkan pada 10 Oktober 2025. Dampaknya juga menghancurkan sektor olahraga Gaza, dengan 894 anggota komunitas olahraga dilaporkan tewas. Termasuk lebih dari 400 pesepak bola, serta 292 fasilitas olahraga hancur atau rusak parah dalam 2 tahun terakhir. Dengan latar belakang itu, Asosiasi Sepak Bola Palestina atau PFA menilai bahwa FIFA dan UEFA gagal menegakkan aturan mereka sendiri. Penasihat hukum PFA Kat Villarev menyampaikan bahwa pimpinan kedua badan sepak bola tersebut dianggap mengabaikan pelanggaran HAM yang terdokumentasi dengan baik. Ia juga berpendapat bahwa FIFA dan UEFA memiliki kewajiban hukum untuk bertindak sesuai statuta, kebijakan HAM, dan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM. Drawing Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian dari hasil pembagian grup, tetapi juga dari momen lain yang tak kalah mencolok, yakni pemberian penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump dianugerahi FIFA Peace Prize, sebuah gelar yang dinilai FIFA layak diberikan karena perannya dalam mendorong upaya perdamaian global. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara undian Piala Dunia 2026 di John F. Kennedy Center, Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu 5 Desember 2025 dini hari waktu Indonesia Barat, tepat sebelum prosesi drawing dimulai.
Presiden FIFA Gianni Infantino secara langsung menyerahkan medali emas, sertifikat, dan trofi emas berbentuk bola yang digotong dua tangan, di mana serupa dengan desain Piala Dunia kepada Trump. Dalam sambutannya, FIFA menegaskan bahwa Trump dianggap berjasa. Salah satunya melalui inisiatif gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta sejumlah upaya meredakan konflik di berbagai belahan dunia. Sejak awal diperkenalkan, Trump memang dijagokan menjadi pemenang FIFA Peace Prize. Infantino sebelumnya berulang kali memuji Trump sebagai figur yang berperan menghentikan berbagai perang dan ketegangan global. Meski demikian, penghargaan ini memunculkan beragam kritik. Prosedurnya dinilai tidak transparan dan disebut-sebut hanya sebagai bentuk kedekatan antara Trump dan Infantino. FIFA bahkan tidak mampu menyebutkan kandidat lain yang dipertimbangkan untuk meraih penghargaan tersebut. Hasil drawing Piala Dunia 2026 resmi diumumkan dan salah satu grup langsung menjadi sorotan utama. Grup I yang berisi Prancis, Norwegia, Senegal, serta pemenang playoff antara Bolivia, Suriname, dan Irak diprediksi menjadi salah satu grup paling kompetitif pada edisi kali ini. Prancis, Norwegia, dan Senegal sama-sama tampil impresif sepanjang fase kualifikasi. Tim asuhan Didier Deschamps dan Stels Solbakken berhasil memuncaki grup masing-masing di zona UEFA. Sementara Senegal juga menunjukkan dominasi kuat pada kualifikasi zona Afrika. Namun perhatian publik terutama tertuju pada potensi duel dua bintang besar dunia, yakni Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Keduanya dipandang sebagai penerus era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Memiliki karakter bermain berbeda, namun sama-sama dikenal produktif di level klub maupun tim nasional. Pertemuan mereka di Piala Dunia 2026 diyakini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan.
Sementara itu, Senegal tak bisa disepelekan. Kehadiran Senegal membuat persaingan di grup I semakin berbahaya. Tim berjuluk Singa Teranga itu diperkuat para pemain top seperti Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, dan Edouard Mendy yang membawa pengalaman besar di panggung internasional. Sementara satu tempat tersisa di grup ini masih menunggu hasil playoff antar benua antara Bolivia, Suriname, dan Irak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Siap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.